Hanya seorang Supreme Emperor yang dapat memiliki kekuatan hukum. Energi ungu itu dapat mengubah kekuatan menjadi hukum. Suatu hari nanti Cuyun akan mengembangkan kekuatan angin dan kita dapat menggunakan energi ungu untuk memadatkan hukum angin. Meskipun tidak setingkat dengan Supreme Emperor, tapi memiliki kekuatan seorang Supreme Emperor. Diberitahu oleh ular besar, ini adalah kesempatan yang langka bagi Cuyun. Ular besar tahu ia meminta terlalu banyak. Namun jika ia bisa menjadi binatang roh surgawi Cuyun, semua masalah bisa diatasi dengan mudah. Mendengar hal itu, Cuyun menanyakan apakah binatang jiwa surgawi itu. Dijelaskan oleh ular besarnya, saat ia menjadi lebih kuat, ia akan mulai mengingat banyak warisan leluhur yang terbangkit. Dikatakan manusia memiliki 3 jiwa dan 7 bentuk fana, dan roh bela diri sebenarnya terbentuk dari penggabungan binatang di kehidupan lama. Mendengar binatang jiwa kehidupan, tapi kata Cuyun roh bela dirinya adalah pedang. Disampaikan oleh ular besar, pedang yang dapat menjadi roh bela diri. Ditambah lagi pedang ini dapat dianggap sebagai makhluk hidup, bisa disebut sebagai binatang jiwa kehidupan. Mendengar itu, akhirnya Cuyun pun mengerti. Dijelaskan oleh ular besar, selain binatang jiwa kehidupan, Cuyun juga dapat mengikat perjanjian dengan binatang jiwa langit dan binatang jiwa bumi. Mendengar hal tersebut, Cuyun mengetahui dari benua Zhenglin ke benua Qiankun, ia belum pernah mendengar yang seperti ini. Dijelaskan oleh ular besar bahwa binatang jiwa surgawi juga dikenal sebagai roh bela diri surgawi. Dengan jiwa langit sebagai inti, terbentuklah binatang penjaga dan menjadi satu dengan pemilik jiwa. Seandainya ia menjadi binatang jiwa surgawi Cuyun, kekuatannya akan menjadi kekuatan Cuyun juga. Dikatakan oleh Cuyun, seandainya jika ular besarnya memiliki kekuatan hukum ruang, artinya seolah-olah ia juga memilikinya. Hal itu dibenarkan oleh ular besar. Ditambah lagi kata Cuyun, dari 3000 hukum, ruang waktu adalah yang paling luar biasa dan mendominasi di atas segala hukum lainnya. Cuyun mengatakan jika ada hal seperti itu, ia pun memperbolehkan ular besarnya untuk memakan energi ungu itu. Ular besar pun berterima kasih atas hal tersebut. Kemudian ular besar pun memasuki portal, dan ketika sampai di suatu tempat, ia pun menyuruh Cuyun untuk melakukan apa yang ia instruksikan, yaitu dengan menyusun formasi roh kontrak. Cuyun dapat membantunya menjadi binatang jiwa surgawi. Cuyun pun mengerti, lantas ia pun mengeluarkan batu roh untuk membangun fondasi. Batu roh itu pun dilemparkan oleh Cuyun untuk membangun fondasi. Selanjutnya Cuyun menggambar formasi dengan darah, kemudian mengaktifkan formasi roh sesuai yang diinstruksikan oleh ular besarnya. Formasi roh kontrak pun berhasil diaktifkan. Ketika itu Cuyun menyuruh ular besarnya, apalagi yang ditunggu. Ular besar langsung menggunakan langit sebagai jiwa dan kekosongan sebagai roh, lalu mengelilingi formasi kontrak tersebut. Kemudian Cuyun pun mengatakan dengan menggunakan garis darahnya sebagai pemicu binatang jiwa surgawi dipadatkan. Namun ketika memadatkan itu, batu roh kelas 8 milik Cuyun dikonsumsi dengan sangat cepat. Ia pun melemparkan batu roh kelas 8-nya lagi untuk mempertahankan formasi roh kontrak. Setelah hal itu, ular besar menyuruh Cuyun agar ia untuk cepat memakai energi ungu. Mendengar itu, Cuyun langsung memadatkan energi ungunya. Ia mengetahui ular piton pemakan jiwa tidak memiliki jiwa dan sekarang menjadi binatang surgawinya. Ia pun melemparkan energi ungu lalu dimakan oleh ular besarnya. Ditambah lagi kata Cuyun, hanya dapat menggunakan binatang jiwa surgawinya sebagai jiwa, sama seperti roh bela diri. Dan ini adalah bagian dari dirinya. Energi ungu itu memberikannya juga tidak masalah kepada ular besar. Dikatakan oleh ular besar, sekarang Cuyun memiliki kekuatannya.
Tidak perlu lagi ia menemani Cuyun. Cuyun menanyakan apa yang akan dilakukan oleh ular besar. Disampaikan oleh ular besar, setelah ia melahap energi ungu ini, ia akan berubah menjadi kepompong. Saat ia keluar dari kepompong, ia akan menjadi Martial Emperor. Juga akan memiliki kekuatan hukum ruang Supreme Emperor. Dikatakan Cuyun, yang penting ular besarnya harus mencari tempat yang aman untuk berkultivasi. Ular besar bilang, Tuan Cuyun tenang saja, ia akan memilih suatu tempat dengan energi spiritual kelas 9 untuk melakukan transformasi. Cuyun menanyakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk perubahan dari ular besar. Dan jika ia ingin mencari ular besar harus kemana? Dijelaskan oleh ular besar, ini adalah transformasi pertamanya. Ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Selain itu, Cuyun sudah memiliki kekuatannya, jadi tidak perlu mencarinya lagi. Cuyun berkata benar juga, ular besarnya hampir tidak memiliki kekuatan tempur. Ia pun menyuruh ular besarnya melakukan transformasi secepat mungkin. Dapatkan kekuatan hukum ruang itu yang paling penting untuk dilakukan. Hingga akhirnya ular besar pun pamit pergi untuk melakukan transformasi. Terlihat Cuyun merasakan inilah rasanya jika dapat menggunakan kekuatan ruang untuk dirinya sendiri. Kemudian Cuyun membuat portal dengan kekuatan yang ia punya dari ular besarnya. Cuyun mengatakan ternyata badai ruang ini ternyata juga merupakan badai. Meskipun elemen sejati udara dipadatkan, tetapi cara dan prinsip penggunaannya sama sekali tidak berbeda. Mungkin itu akan membantu Cuyun menembus masuk ke dalam niat pedang. Kemudian Cuyun pun berkultivasi di sana. Setelah hal itu ia pun ke Pulau Tianggong. Ia tahu Pulau Tianggong diberikan kepada Liu Xiang. Makanan cadangan harus disiapkan untuk serangga abisal untuk memastikan keberhasilan ekspansi pasukan abisal. Cuyun melihat ada terlalu banyak kaktus di sini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk memindahkannya sendiri? Ia pun perlu mencari bantuan. Cuyun pun kembali masuk melalui portal. Sementara itu terlihat di sebuah kapal 5 cici Supreme Emperor sedang berkumpul. Dikatakan dengan bambu panah di pulau ini, mereka dapat membuat badai panah baja tajam yang sempurna dan menggantikan Cuyun dan melanjutkan bisnis dengan militer. Hal itu pun diucapkan oleh Sima Feifan. Ditambah lagi mereka berempat pun mengatakan beruntung ada rencana cemerlang dari Dongfang yang membantu mereka, yaitu mengatasi badai masalah. Mereka berempat pun berterima kasih kepada Dongfang. Kemudian muncullah kakek dari pengrajin Pulau Tianggong. Ia pun menemukan sesuatu yang lebih berharga di tempat pengrajin Pulau Tianggong. Ketika dilihat Dongfang, ternyata ini adalah rancangan badai panah baja tajam yang baru. Diberitahu oleh kakek bahwa cetak biru ini dari mantan penguasa Pulau Tianggong, yaitu Cuyun. Ini diteliti dan dirancang bersama mereka. Terlihat nampaknya Cuyun juga ada di sana yang melihat 5 cicit Supreme Emperor. Ia pun terlihat marah karena Liu Xiang meminta Pulau Tianggong diserahkan. Ternyata malah menyerahkan Pulau Tianggong kepada kelima orang itu. Dikatakan oleh Dongfang bahwa cetak biru panah ini lebih bertenaga daripada yang sebelumnya. Ditambah lagi kata pengrajin, kalau mereka bisa membuatnya sesuai dengan gambar, maka anak panah ini akan jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya, bahkan puluhan kali lipat kuatnya. Salah satu cici Supreme Emperor pun merasa kita memiliki bisnis lain yang bagus. Mereka pun senang dengan tertawa keras. Sementara Cuyun mengetahui pastinya Liu Xiang memiliki alasan tersendiri untuk menyerahkan Pulau Tianggong ini. Tapi ia jelas tahu bahwa Liu Xiang telah berubah menjadi idealis dan mengejar keinginannya. Hanya saja tidak seperti Cuyun lagi yang sangat menghargai hubungan percintaan mereka. Sima Feifan yang melihat Cuyun, ia pun menghentikan Cuyun yang akan pergi. Dikatakan oleh mereka karena Cuyun sudah datang, jangan terburu-buru pergi. Karena ini bukan tempat Cuyun lagi. Namun kami sangat murah hati. Si Men tidak akan mengusir Cuyun. Disampaikan oleh Cuyun bahwa mereka berlima telah mendapatkan Pulau Tianggong.
seperti yang diharapkan oleh mereka, dan memiliki bambu panah apakah sudah puas? Dikatakan oleh Nanggong bukan hanya puas, tapi masih banyak lagi yang bisa memuaskan mereka. Ia pun memperlihatkan cetak biru dari pembuatan panah baja tajam yang baru. Ia juga berterima kasih karena Cuyun telah mewariskan dengan harta yang begitu berharga di Pulau Tianggong ini. Dan tenang saja, mereka akan membuat kesepakatan yang baik dengan pihak militer untuk Cuyun. Mendengar itu, Cuyun bilang semoga berhasil dengan kesepakatannya. Sembari pergi itu, Cuyun mengetahui tanpa ada pola raun yang diukir halus dari klan roh iblis, meski mereka berlima punya rancangannya, juga tidak akan bisa membuat badai panah baja tajam yang baru. Bisnis ini Cuyun akan membuat mereka berlima kehilangan segalanya, dan bahkan semua orang yang terlibat di dalamnya. Oke guys, itu adalah dari lanjutan donghua yang berjudul Spirit Swords of Right, bagian ke-123-nya di season 4 kali ini. Untuk bagian selanjutnya akan diupdate begitu episode barunya sudah muncul, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua, dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time, and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.